hari ini lancar, pembelajaran kita seru malam hari ini dan banyak insight dan tentu saja banyak ilmu yang akan kita dapatkan. So, kita tunggu YouTube sebentar. Oke, wait. Oke, up in 30 seconds. And 20 seconds. In 5, 4, 3, Recording in 2. progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Negatif, karena malam hari ini ada Dr. Rio Hasan. Jadi malam hari ini kita bincang-bincangnya negatif. Episode 427 dan malam hari ini kita kedatangan Al Mukarram Dok Des Rio Hasan. Oke, kita tepuk tangan dulu dong untuk Dok Des Rio Hasan. Apa kabar, Dok? Di-unmute dulu, Dok. Ini kalau nggak di-unmute nggak kedengeran. Ya, Oke. di alam semesta baik ya. Kabar Baik. saya baik banget ya. Baik, oke. Ya. Terima kasih Iya. Dok Des yang Iya. selalu setia untuk bisa hadir kembali, ngasih pelajaran, ngasih ilmu untuk kita semua, membangunkan kita semua. Terima kasih banyak. Dan malam hari ini topik kita menarik, nggak tahu kemarin mau bahas apa, tapi ini banyak yang ini Dok, banyak yang request gitu. Gimana Iya. sih Crazy Rich Effect menurut neuroscience? Wah, ini menarik nih. Apa kaitannya antara Crazy Effect flexing lah dengan neuroscience dengan mungkin Oke, ya. ada uang dan seterusnya. Silakan Dok Des, the stage is yours. Iya, oke. Yang pertama biasanya kalau saya itu disebut Al Mukarram, saya langsung Al Mukarram untumu iku gitu ya. Biasanya itu. Biasanya kalau saya disebut Al Mukarram, Al Mukarram untumu iku. Yang pertama itu ya. Ya itu nah ini Ical mesti ini komentarnya nggak sopan Ical ini. Saya gundulmu. Oke, yang pertama ini saya kemarin itu antara pengen ketawa atau kaget melihat judul yang kemudian disodorkan ya, karena setiap kali saya itu kontak dengan Mas Abu Marlo itu ya udah itu aja, tanggal sekian kita bicara ya, oke, apa yang kita bahas kita tidak bicarakan. itu kesaktiannya di situ ya Dok ya. Itu memang dari ya, nggak pernah kita bicara apa gitu, tahu-tahu Mas Abu ini upload di Instagramnya atau di Facebooknya judulnya Crazy Rich. Oke, nggak ada masalah gitu ya. Kita akan membahas dari sudut pandang neuroscience ya itu. Nah sekarang, omong-omong ini Mas Abu ini menyebarkan ya semacam kuesioner ini enaknya membicarakan apa gitu. Ya. Dan kira-kira ternyata itu lebih banyak orang yang mengharapkan membahas Crazy Rich Effect ini ya. Betul. Yang pertama, bagaimanapun juga kita adalah bagian dari populasi orang Indonesia. Jadi gambaran orang Indonesia itu ada di kita sekarang ini ya. Ada hasil survei atau laporan dari World Population Review tahun 2022 gitu ya. Tahun 2022. Jadi ya laporan menurut World Population Review tahun 2022. Jadi ini World Population Review itu selalu menilai 1 tahun terakhir. Dari tahun 2021 itu rata-rata IQ orang Indonesia itu 78,4. Oke. Ya. Berapa sorry Dok sekali lagi? 78,4. Oke. Ya. Angka ini di bawah rata-rata IQ dunia gitu. Yang berada di angka 82 gitu ya. Ya sebetulnya ya jadi hasil pilihan kenapa kita memilih Crazy Rich ini adalah pilihan dari rata-rata IQ yang 78 tadi itu loh ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, nggak apa ini. Oke, ngambilnya dari rata-rata berarti ya. Topik ini keluar dari rata-rata. Oke. Bahwa kita ini di sini ada 155 orang yang mewakili orang Indonesia. Mudah-mudahan kita ada di atas semua, tapi most likely kemungkinan besar kita rata-rata IQ kita di sini itu ya IQ Mas Abu, IQ-nya saya, IQ-nya Mbak Anca, IQ-nya siapa itu digabung terus dibagi 159 ketemu 78 kemarin.
mau nggak mau pokoknya ya. Oh nggak mau gitu ya. Oke, Ketemunya terima ya. segitu gitu ya. Ya, Ah, ah, orang ini ah, hasil ah, laporan gitu ya. ah. Jadi ada ya kalau saya penyumbang yang membuat IQ Anda semua itu jadi rendah banget. Jadi bisa berbangga dengan hadirnya saya akan membuat rata-rata jadi turun. Jadi turun gitu ya. Gitu ya. Oke, nah ini yang pertama bahwa yang namanya apakah IQ ini apa namanya berhubungan langsung dengan sikap kita? Oh ya, gitu. Meskipun kehidupan kita sehari-hari itu lebih di-drive oleh emotional intelligence ya, bukan IQ. Tapi IQ itu mendasari bagaimana kita cara berpikir rasional, terus kemudian bagaimana kognitif kita mengenali semuanya, gitu ya. Nah, seperti yang pernah sering sih saya kalau sama Mas Abu itu, magician doesn't believe in magic, gitu. Ya. Tapi di Indonesia ini, gitu, ya ini sebetulnya ya hasil dari pembiasaan kita, itu ya. Kenapa yang namanya crazy rich itu kejadian ini ada, gitu ya, terjadi ada. Kenapa? Gampangnya gini loh. Kalau ada orang yang percaya ada ular yang bisa ngomong bahasa manusia, dia akan percaya apapun. Ya, gitu ya. Bagaimana kita tidak gampang tertipu, gitu ya. Tertipu. Kalau dari kecil kita dikasih tahu dan ditekankan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Lah, gimana coba? Padahal pada dasarnya yang tidak mungkin itu banyak di kehidupan kita sehari-hari itu. Bagaimana mungkin kita ini dari kecil itu ditekankan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Terus kita itu terus tidak percaya hal-hal yang ajaib. Itu aneh itu. Karena kita ditekankan, diajari, dilatih untuk mempercayai segala sesuatu itu mungkin terjadi. Ya, jadi akhirnya ya kita itu tidak bisa membedakan mana yang tidak mungkin dan mana yang mungkin terjadi. Ini masalah latihan otak kita aja sih gitu ya. Masalah latihan di otak kita. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai crazy rich effect ya, efeknya ya nggak ada sih gitu. Ini rame sebentar aja, seminggu depan itu bulan depan selesai itu. Siapa kayak namanya siapa nggak usah disebut di sini ya itu. Tapi nanti dalam waktu 2 bulan 3 bulan kita akan lupa kok. Ya, lupa itu. Ya, sosial media di Indonesia ini ribut tiap hari dan tiap hari ganti topik gitu. Keributannya itu dan semua orang seperti jadi ahli-ahli gitu ya. Mendadak jadi ahli semua lah gitu ya. Mulai kapan hari itu jadi ahli perang gitu ya. Terus jadi ahli gempa gitu ya. Jadi ahli gempa, begitu ada gempa semua jadi ahli gempa itu. Ada perang semua jadi ahli perang. Gitu. Padahal sejarah ya nggak ngerti. Dulu pelajaran sejarah nggak bisa, tapi kok sekarang jadi ahli perang. Gitu ya. Wah ngomong Ukraina lah. Gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini diakibatkan karena kita tidak terbiasa itu. Kalau nggak ngerti itu diem gitu, ya gitu. Dan kita memang dari kecil memang kan dilatih untuk berhobi. Hobi kita itu memberi nasihat. Itu orang nggak minta dikasih nasihat. Gitu. Ceramahin ya, nasihatin ya. Benar. Iya, orang nggak minta itu ya, nggak minta nasihat, itu dikasih nasihat. Sekedar mengingatkan ya, sembahyangmu tadi kurang jentit gitu ya. Itu iya benar. kita itu diajak, dilatih keras dari kecil itu untuk menggurui orang lain gitu. Meskipun kita tidak diminta gitu. Dan terus kita dikenalkan gitu ya. Ini rata-rata orang Indonesia loh ya. Saya rasa ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini mayoritas akan mengatakan yang sama. Tidak ada yang tidak mungkin. Jarang di antara kita yang menjelaskan banyak yang tidak mungkin. Ya, banyak hal yang tidak mungkin. Misalnya Mas Abu ini ya itu pulang ibunya di rumah jadi cowok kan nggak mungkin gitu. Wah, Mas Abu sembahyang 17 kali sehari ya nggak bisa ibunya itu jadi cowok ya cewek tetap gitu. Ya, ngelempar dadu gitu ya.
keluar sebutir dadu dilempar keluar angka 8, ya nggak mungkin dong, cuma 6 gitu ya. Nggak mungkin itu. Jadi kita itu tidak pernah dilatih, banyak yang tidak mungkin itu. Nah, kita tidak pernah dilatih itu, banyak hal yang tidak mungkin. Pada saat kita dari kecil ditekankan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, kita akan percaya itu cerita yang aneh-aneh itu kita percaya. Bahkan cerita bahwa yang namanya orang modal 200.000 itu terus menghasilkan miliaran itu percaya, gitu. Percaya itu, ya. Padahal itu ditipu gitu ya. Ini adalah latihan kenapa kita gampang percaya hal-hal yang ajaib. Kenapa? Ya memang begitu, kita dilatih untuk percaya, dilatih mempercayai. Jadi ya, saya rasa IQ orang Indonesia menurun ini ya gara-gara yang begini nih. Kognitif kita jadi turun gitu. Karena kalau tes IQ itu adalah bagaimana yang dinilai itu adalah penalaran gitu ya. Penalaran gitu. Kalau begitu, kalau pada saat kita diajari, mungkin nggak orang dibakar tuh nggak kepanasan? Wah, mungkin terjadi itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya sudah, biologi nggak lulus ya itu. Nggak bisa lah itu. Gimana itu ya? Kognitif, penalaran kognitifnya itu nggak jalan. Nah ini kalau kita berbicara mengenai Chris Rich effect itu ya, terus kemudian bagaimana kok bisa orang sekian banyak ikut itu, ada yang setor 200 juta, ada yang 300 juta gitu. Karena dia mengharapkan duit 300 juta itu dalam waktu 1 bulan bisa menjadi 600 juta gitu. Ya. Wes ditaruh KUD sampai mencret aja ya nggak bisa gitu. Padahal KUD itu yang sehat gitu ya. Ya, ini kenapa? Karena otak kita itu tidak dilatih untuk berpikir rasional gitu. Rasional. Ya betul. Betul kita ini kehidupan kita sehari-hari itu didrive oleh otak emosi. Tapi justru di sini ya kita tidak cerdas secara emosi. Tidak cerdas. Jadi otak rasionalitas kita selalu dibajak oleh emosi dan ini membuat kita tidak cerdas. Satu, ya. Terus kenapa? Kalau mengenai hal-hal uang ini ya, terus kita itu responnya cepat gitu ya. Cepat banget kalau soal uang itu. Responnya cepat. Kalau yang lain-lain itu nggak cepat gitu ya. Misalnya ya itu bahkan kalau ada ritual-ritual yang melibatkan duit banyak itu, wah itu diikutin di ritual apa itu banyak itu diikutin. Misalnya ini kalau dalam agama Islam itu sholat 5 waktu itu kan wajib hukumnya itu. Itu tapi kalau ninggal sholat 5 waktu 1 kali, 2 kali, 3 kali itu santai aja gitu. Tapi sholat Idul Fitri itu yang sunnah itu boleh sholat boleh enggak. Itu sayang untuk enggak ikut itu. Soalnya mahal bajunya aja juga berapa. Gitu. Terus kemudian mudiknya itu duitnya berapa? Ya, sayang. Setahun sekali lagi dong. Iya, lah makanya gitu. Susah mahal itu. Ini kalau melibatkan duit itu memang kita dan pernah kita bahas ya. Duit ini nasibnya itu kayak gadget gitu ya. Dimaki-maki terus padahal dicari gitu. Ya. Kan banyak orang yang bilang itu uang tidak menjamin untuk kebahagiaan gitu ya. Gitu. Apalagi nggak punya ya gitu. Ya. Soalnya dikit ya dok. Ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya kalau dikit, kalau banyak bisa gitu. Ya, itu. Memang untuk memiliki uang itu bukan segalanya. Tapi kalau nggak punya uang, segalanya nggak bisa jalan gitu. Ini hal-hal yang kenapa kita itu selalu diajak mencaci maki uang, padahal uang ini adalah kebutuhan kita yang utama. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah evolusi manusia itu sejak sekitar 4.000 sampai 6.000 tahun 6.000 tahun yang lalu orang mempunyai alat tukar untuk menilai sumber daya gitu ya. Jadi orang itu dengan menilai sumber daya itu otak kita itu langsung nyanda itu. Pertama, otak kita itu akan merasa bahagia, happy gitu ya, seperti binatang-binatang yang lain gitu. Kalau yang pertama, kebahagiaan menurut dalam otak kita itu adalah ancaman keberlangsungan hidup kita. Hilang itu akan memberikan happiness. Seperti pada binatang
binatang. Tikus pun juga gitu. Pada saat tikus itu menemukan makanan, itu otaknya bahagia. Hanya saja bahagia ini durasinya nggak lama, gitu ya, nggak lama gitu. Kenapa? Ya kalau lama-lama dia tidak akan punya motivasi untuk cari makan lagi. Gitu. Jadi memang bahagia itu umurnya nggak panjang di otak kita gitu. Tapi karena apa? Itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan dan untuk melanjutkan keturunan, sehingga supaya spesies itu kita tidak punah secara spesies. Yang kedua adalah binatang selain menemukan makanan, dia menemukan pasangan untuk bereproduksi. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dua hal ini yang utama pada otak binatang menimbulkan kebahagiaan. Nah, kemudian karena manusia ini terus kemudian mempunyai kemampuan berbahasa, mengembangkan narasi, dua hal utama itu terus kemudian menjadi bermacam-macam gitu ya. Beragam bermacam-macam. Nah, sekedar yang awalnya itu bahwa yang namanya aktivitas seksual itu pada binatang-binatang itu hanya untuk reproduksi gitu ya. Pada manusia enggak, akhirnya menjadi rekreasi gitu. Ya, hubungan seksual pada manusia itu tidak, ya, hanya sedikit yang betul-betul dimaksudkan untuk reproduksi, yang lain untuk rekreasi aja sih gitu. Ayo coba setiap kali hubungan seksual apa mengharapkan punya anak? Enggak, kalau bisa enggak jadi kok malahan gitu. Iya, oke. Ya, Berharapnya nggak jadi. Ya jadi deh gitu ya. Ya jadi deh gitu. Nah, ini adalah jadi akhirnya yang namanya kebahagiaan di otak kita manusia itu akannya sangat bervariasi. Ya, hanya saja. Nah, ini kemudian pada saat kita itu berevolusi terus berkembang, jadi kemudian kita jadi sampai sekarang itu kita bisa otak kita itu langsung notice kok. Sebetulnya satu-satunya alat yang tersedia untuk memperbesar kemungkinan kita bahagia ya uang, apalagi coba. Karena uang itu bisa kita mendapatkan dua hal utama tadi. Ya, mana sih gitu ya. Orang anaknya orang kaya jebret itu dia akan merasa kepedean itu. Cari istri nanti gampang gitu. Ya, duitku banyak kok gitu ya. Dan ini secara faktual memang iya sih, itu adalah memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan itu. Jadi setelah 6 sampai 8.000 tahun kita mempunyai yang namanya alat tukar niaga yang namanya uang ini, otak kita itu notice bahwa uang ini adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Nah, kebahagiaan karena makin lama yang namanya setelah peradaban itu kita paham bahwa yang namanya kebahagiaan itu akhirnya kita bisa dapatkan dengan ukuran-ukuran yang jelas gitu ya. Ukuran-ukuran yang jelas. Tahun ini kembali Finlandia menjadi negara paling bahagia gitu ya. Bulan yang lalu dirilis lagi, nomor 2 Denmark gitu ya. Gitu ya. Luxembourg dari peringkat ke-9 melompat dari peringkat ke-5 gitu, Luxembourg gitu ya. Indonesia tetap di urutan ke-80. Oh, keren kok, enggak apa-apa itu. Itu kan masih dari 146 negara. Kita masih lebih bahagia dari Afghanistan. Tenang aja ya, enggak apa-apa ya. Ya, jadi sebetulnya saya tidak mengatakan Afghanistan itu tidak bahagia. Tapi Afghanistan itu tingkat kebahagiaan itu urutan ke-146 gitu ya. Ya sama, IQ orang Indonesia itu nggak rendah, cuma ya 78,4 tadi itu gitu ya, nggak rendah itu, memang segitu gitu ya, diterima aja, memang itu faktanya gitu ya. Nah pada saat otak kita melihat gitu ya, pada saat otak kita itu melihat menotis bahwa uang itu adalah sarana untuk mendapatkan kesenangan ya, alih-alih kebahagiaan ya, kesenangan gitu ya. Kesenangan itu bisa mengarah kebahagiaan atau tidak gitu ya. Karena berbeda, kesenangan dan kebahagiaan itu sangat berbeda gitu. Kita melihat
Habib mengajar McGregor berdarah-darah itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Ya. Itu kesenangan, itu bukan kebahagiaan. Kita melihat dua ikan cupang beradu, itu kesenangan, bukan kebahagiaan. Karena pada saat kita melihat satu individu memukul atau menyakiti individu lain dan kita senang bersorak-sorak itu, kita harus mematikan otak empati kita itu, ya. Dan empati ini adalah syarat utama untuk kebahagiaan. Syarat utama untuk kebahagiaan. Oke. Nah, kalau kita melihat apa bedanya itu ya, misalkan di Finlandia dan Denmark dengan di Indonesia ini, apa namanya tingkat kebahagiaannya apa sih, masa ada yang bilang gini, ya kebahagiaan orang Indonesia sama orang Finlandia itu beda lah, loh. Bukan itu, ukurannya jelas itu. Kalau kita bandingkan ya, kalau seorang ibu gitu ya, seorang ibu anaknya umur 15 atau 16 atau 18 tahun tidak pulang atau belum pulang jam 11 malam, jam 12 malam, dan dia tenang karena dia tahu komunitas akan menjaga dan memperlakukan anak gadisnya dengan baik, apakah itu bukan merupakan kebahagiaan? Dibandingkan kalau maghrib anaknya belum pulang, aduh nih mana anak ini, nanti dibegal, waduh nanti diapa-apain sama orang di jalan, ya. Apakah bukan kebahagiaan namanya kalau saya meninggalkan barang misalkan ketinggalan barang di coffee shop, di warung kopi, terus saya pulang, terus saya ingat, oh ya, tadi laptop saya ketinggalan di warung kopi, dan saya tenang setenang-tenangnya karena saya tahu tidak akan ada yang mengambil laptop saya. Saya kembali akan di situ. Ukurannya jelas sebetulnya gitu ya. Ukurannya jelas bahwa tidak ada kecemburuan gitu ya. Tidak ada kecemburuan. No jealous gitu ya. Mereka saling mendukung, tidak ada kecemburuan. Kenapa? Jadi juga akhirnya tidak ada yang namanya orang super kaya dan orang super miskin, itu nggak ada. Gap-nya itu rendah gitu. Kenapa? Mereka terbiasa untuk kerjasama. Instead of alih-alih berkompetisi gitu. Ayo kita menghasilkan bersama, bareng mendapatkan hasil bersama gitu ya. Jadi yang namanya mereka kenapa lebih berbahagia? Mereka lebih bisa bekerja sama gitu. Kenapa mereka lebih bisa bekerja sama? Karena mereka berlatih untuk mengutamakan empatinya ya. Dan akhirnya mereka bahagia bareng gitu. Bahagia gitu. Nah, sekarang gitu ya. Sekarang bagaimana kita ini terus kemudian latihan untuk bekerja sama. Orang dari kecil kita disuruh berkompetisi gitu. Dari kecil itu di Indonesia itu berkompetisi. Masa kamu nggak bisa baca Al-Ikhlas dulu? Anak kecil aja bisa baca Al-Ikhlas gitu. Ya, gitu. Makanya di Denmark, di Finlandia, di Islandia, di nomor tiga yang ketiga Swiss ya tetap. Swedia itu ya. Itu sampai sekarang di Prancis juga itu sekarang anak-anak itu umur 9 tahun sampai umur 9 tahun tidak ada ujian di sekolah kan, tidak ada tes gitu. Tidak ada tes itu ya. Tidak ada tes itu. Apalagi terus kemudian masuk sekolah sana bersaing dengan masuk sekolah TK itu loh di Indonesia itu saingan sama temennya itu. Nanti kamu nggak diterima loh itu. Harus hafal surat-surat pendek itu di situ. Gitu. Saingan bekal juga ya dok. Bagus-bagusan bekal. Nah, kita ini benar-benar diajak untuk berkompetisi dari kecil sehingga kita tidak bisa bekerja sama. Kalau kita melihat di negara-negara yang bahagia itu ya, komunitas yang bahagia itu, jam 4 sore mereka duduk sudah duduk seperti nggak ada kerjaan, sudah duduk di coffee shop, di resto, di bistro sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya. Kerjaan bisa kita kerjakan besok lah itu. Semuanya kayaknya sudah selesai. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja secara efisien dan produktif banget mereka jadinya ya. Dan jadinya efisien dia. Efektif dan efisien. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Iya gitu ya. Kalau kita itu bersaing tidak bekerja sama,
ya kita menghasilkan sedikit. Misalnya, kalau Mas Abu ini diajari cara membuat peniti gitu Hmm. ya. Gitu. Hmm. Mas Abu motong plat gitu ya. Hmm. Ya, motong plat, terus kemudian motongin kawat panjang misalnya sama, terus ngasah kawat ya, nekuk itu. Sehari Mas Abu bisa menghasilkan 5 peniti sehari gitu ya. Sehari. Tapi kalau 5 orang bekerja sama gitu. 5 orang bekerja sama membuat peniti gitu ya. Satu hanya motongin plat, yang satu nekuk platnya, satu motongin kawat, terus yang satu ngasah dan satu menekuk dan satunya tinggal merakit. Satu hari 5 orang itu bisa menghasilkan 500 peniti. Ya, jelas itu. Jadi mereka bersaing, Mas Abu bersaing dengan 5 orang yang lain, 5 orang itu hasilnya ya 25 peniti, paling banter 50 peniti gitu ya. Tapi kalau kerjasama menghasilkan 500 peniti gitu. Nah, ini yang membuat mereka itu kerjaan. Ini kerjanya mereka apa ya gitu. Jam 4, jam 5 selesai sudah tutup semua, toko-toko udah tutup, mereka senyum-senyum sampai malam. Habis itu pulang, besok kerja sana. Ya gitu. Karena mereka bekerja secara efisien dan efektif. Di Indonesia, jam 10, jam 11 malam, Gojek masih muter aja gitu. Ya, wah itu. Dan kita, ya memang ada orang super kaya di Indonesia gitu ya. Terus kemudian ada yang di bawah sangat jauh, sehingga kehidupannya itu jauh seperti ini. Sekali lagi, disclaimer lagi, saya tidak mengatakan bahwa yang bahagia itu lebih bagus dari yang tidak bahagia. Enggak. Saya ini seorang evolusionis ya itu. Ya. Jangan-jangan yang nggak bahagia ini yang membuat manusia itu nanti survive, ya nggak tahu. Cuma ya kalau saya disuruh milih negara bahagia apa enggak, saya milih yang bahagia lah. Gila apa yang nggak bahagia. Iya, Ya. benar. Ya saya kalau sampai milih yang nggak bahagia ya pilihanmu, nggak apa-apa, hidup-hidupmu itu, masa aku ikut-ikutan enggak gitu ya. Hidup-hidup sih itu nggak bahagia terserah, cuman kalau pengen bahagia itu gini loh bahagia itu gitu ya. Ini yang bahagia, kita harus bahagia, tapi kamu menuju ke arah nggak bahagia itu. Nah, kenapa yang namanya kejadian bukan fenomena sih itu ya, crazy rate itu bukan fenomena. Kejadian-kejadian ponzi macam gini itu hanya bisa berlaku pada orang-orang yang mudah ditipu gitu. Ya, pada orang yang mudah ditipu gitu. Nggak ada orang itu merelakan duitnya 2 juta itu, terus kemudian mau hilang gitu ya. Itu nggak ada itu. Hanya saja dia mengharapkan hal-hal yang ajaib. Duit saya, kalau 2 juta tak setorkan gitu. Dalam 1 bulan, saya bisa membeli private jet lah ya gitu ya. Dikasih gambar private jet murah itu, murah banget gondolmu itu mahal gitu. dan kalau kita ngelihat ya efek ini berarti membuktikan tadi si survei 78,4 ya gitu ya, banyak yang dalam tanda petik tertipu lah dalam tanda petik gitu ya, Dok. Oke, nah ada side efeknya gini, Dok, bahwa media sosial sekarang kan flexing gitu ya, tempat di mana dia memamerkan, tempat di mana dia menunjukkan dan seterusnya. Nah, ada efek, apa sih, Dok, di dalam, apakah emang itu bagian side effect dari kita gitu ya, yang pengen pamer, yang pengen memperlihatkan, yang mau status sosial ya, kemarin kita bicara tentang panjat sosial gitu ya kira-kira. Nah, itu tuh apa sih, jadi habitual kah atau jadi tren kah? Itu gimana tuh, Dok? Sederhananya itu karena kebiasaan itu. Karena kebiasaan gitu ya. Kita terbiasa lah. Kita terbiasa misalnya pamer, itu terbiasa kita itu. Pamer hal-hal nggak penting itu biasa gitu. Padahal nggak perlu dipamerin gitu. Nggak perlu dipamerin gitu. Kita harus pamer gitu ya. Misalnya ini ya, sebentar lagi ada orang, kamu puasa enggak? Padahal pada dasarnya dia itu bilang, aku loh puasa gitu. Sebenarnya cuma mau ngomong gitu Iya, gitu mau ya. ngomong. Saya puasa nih gitu ya. Ya, kamu puasa enggak? Itu sebenarnya mau ngomong, aku puasa loh gitu. Ya. Ya, pada dasarnya seperti itu. Jadi kita itu memang diajari pamer hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau kemudian kejadian-kejadian flexing di Indonesia itu terjadi ya biasa itu adalah konsekuensi logis gitu. Oke.
Oke. Konsekuensi logis itu. Kita tidak akan bisa itu, tidak mungkin kita mengharapkan komunitas kita itu komunitas macam Finlandia kalau kita mendidiknya gaya Pakistan, nggak mungkin gitu. Hmm. Nggak mungkin gitu ya. Sebaliknya juga kalau kita mendidik gaya Jepang tidak akan menghasilkan komunitas Mesir atau Afghanistan, nggak mungkin. Hmm. Iya itu tidak diterima gitu, terima Hmm. aja gitu. Hmm. Jangan kaget, memang itu yang terjadi gitu. Nah kalau kita melihat kenapa demikian gampangnya kita flexing gitu ya. Memang panjat sosial kan kita kan kemarin itu kita bahas ya. Orang memanjat sosial di Indonesia itu ada 3 cara gitu ya. Iya, iya. Ya gitu. Yang pertama itu menjadi lebih kaya. Jelas itu jelas jadi kaya itu. Nah, yang kedua lebih pinter gitu. Jelas. Yang ketiga lebih religius gitu ya. Ya. Nah, pura-pura pinter tuh susah, pura-pura kaya lebih susah lagi loh ya. Paling gampang ya pura-pura religius, gampang banget gitu ya. Paling gampang itu. Kamu puasa enggak? Wah, itu dia tuh naik, itu sudah merasa naik itu. Hmm. Merasa naik, sekedar mengingatkan itu. Hmm. Anu ya, maaf ya, sekedar mengingatkan. Hmm. Hmm. Itu Tapi dok menarik ya, ya. Yang religius ini justru malah tingkatnya 80 kebahagiaannya ya dok ya. Gimana tuh dok? ya makanya kadang-kadang jangan-jangan yang namanya kebahagiaan itu adalah lawan kata dari religiusitas. Karena Oke. Afghanistan itu negara yang paling religius nomor 2 itu ya. Oke. Oh, Oke. Afghanistan itu. Oke. Afghanistan itu. Nah itu. Eh, eh. Jangan-jangan yang namanya kebahagiaan nanti lawan kata dari religiusitas itu ya. Pokok saya nggak mengatakan itu loh ya. Cuma jangan-jangan gitu ya. Hmm. Dan memang ya Mas ya. Kalau kemudian kita dibiasakan mengingatkan orang lain itu melakukan ritual gitu. Lah kita juga jadi nggak bahagia. Kenapa? Lah orang lain nggak sholat kok kita yang ribut gitu. Kan kita yang nggak bahagia. Gitu. Hmm. Bayangin Hmm. aja orang lain yang tidak melakukan, oh kita yang ribut gitu. Hmm. Itu loh ya itu. Ya kecuali itu adalah berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya dia membuang sampah gitu ya. Dia membuang sampah di sembarangan itu. Itu urusan publik gitu ya. Itu urusan publik gitu. Tapi kalau misalkan sembahyang dulu urusannya pribadi gitu ya. Tapi ya kita itu sudah diajarkan bahwa itu bukan urusan pribadi. Di Indonesia itu bukan urusan pribadi orang sembahyang atau tidak gitu ya. Hmm. Hmm. Lah Hmm. karena di Indonesia itu menjadi urusan umum, lah ya terima aja. Memang jadi gini orangnya gitu ya. Hmm. Jadi kita itu tidak bisa membedakan mana yang wilayah publik, mana yang wilayah privat. Nah, kembali yang namanya kita itu flexing gitu. Kalau kita itu terbiasa share hal-hal yang pribadi, ya itu jadinya. Gitu. Hmm. Ya. Hal-hal pribadi Oke. kita share gitu ya. Gitu. Oke. Kita share itu. Oke, apa aja lah itu ya. Kalau saya sih loh ya, udahlah itu ya. Di apa namanya? Menurut gue gitu ya. Menurut gue, ya menurut elu gitu kan. Hmm. 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 Ya menurut gue gitu ya. Itu tapi kadang-kadang itu apa ini anu ya apa ini my humble opinion gitu ya diomongin tapi dia ngomong panjang lebar gitu. Habis gitu nyinyir lagi. Nah itu ngomong panjang lebar gitu. Ini karena terbiasa kita share hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, kalau kita itu terbiasa share hal-hal yang pribadi, kita cenderung itu masuk ke wilayah pribadinya orang, cenderung gitu. Hmm. Cenderung ya Hmm. itu, cenderung gitu ya. Jadi akhirnya ya itu, kita saling nggak bahagia gitu. Apa-apa nanti apa katanya orang. Loh kayak gitu loh, urusan-urusanmu apa kata orang gitu ya. Jadi kita Hmm. cenderung nggak bahagia. Jadi ukuran-ukuran bahagia itu jelas. Meskipun akhirnya yang ditanyakan itu adalah apa namanya apapun yang ditanyakan apa namanya variabel yang ditanyakan itu apakah kamu merasa misalnya apakah kamu merasa komunitasmu itu menjaga kepentinganmu gitu ya. Hmm. Hmm. Oh iya gitu. Ukurannya jelas gitu kan. Hmm. Ukurannya Hmm. jelas. Hmm. Apakah kalau kamu itu sakit itu terus kemudian komunitasmu negaramu itu peduli terhadap kamu? Oh iya gitu.
Ya, jadi hal-hal itu yang kenapa negara-negara itu menjadi negara-negara bahagia. Emang bahagia beneran gitu. Oke. Bahagia beneran itu. Bukan lantas kebahagiaan orang Indonesia kan tidak sama dengan kebahagiaannya orang Finlandia. Itu kesenangan gitu. Yang sono seneng seneng salad, kamu seneng pecel gitu. Itu beda gitu. Beda ya. Ini yang itu orang Finlandia tetap aja orang Finlandia kemarin itu dikasih tahu diumumkan bahwa mereka itu adalah masyarakat yang paling bahagia sebelum di atas Denmark. Dia tuh, oh kita ini bahagia ya, gitu. Oh kita ini bahagia ya, gitu. Mereka itu bahagia tapi, oh kita bahagia ya. Orang Indonesia kan di level 80, tapi tiap hari declare bahagia. Declare terus. Declare, tiap hari declare bahagia. Sambil ngupload gambarnya rawon dan pecel di medsos. Bahagia itu sederhana. Lu kamu kira pecel itu kebahagiaan apa gimana gitu? Oke, Dok, anyway ini ada hubungannya sama sistem pendidikan nggak sih, Dok? Oh iya, Ya, betul. oke, kalau gitu saya mau Betul. nanya gini, Dok. At least, katakanlah gitu ya, kita berimajinasi, somehow Dok Des jadi satu yang berkepentingan di pendidikan lah gitu ya di negeri ini gitu di Indonesia gitu. Pertama langkah apa yang akan dilakukan, Dok? Kira-kira? Waduh, error. Oh iya, bentar. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, suara saya masih aman kah? Aman ya? Oke. Bentar nih. Dok Des, ini nih. Bentar. Oke. Aman, oke. Oke, bentar ya, ini mental sedikit. Nah, sip. Ya, oke. Oke, aman, aman Oke, ya. bagaimana Mas? Ya, Bagaimana? ulangi ya. Kan tadi Ya, dibicarakan tentang ini faktor pendidikan penting banget di sini gitu kan. Bentar nih, error lagi nih kayaknya. Bentar ya, kita nunggu. oke Mas. Oke, sip. Oke. Oke, sip. Pendidikan kan penting gitu. Tadi kata Dok Des Ya, bahwa ini bagian penting. Oke, let's say gitu. Somehow Dok Des jadi pemegang kekuasaan tentang pendidikan lah gitu ya. Pokoknya di sini punya kuasa. Let's say mau jadi menteri kamu, pokoknya urusan pendidikan aja. Langkah pertama apa yang akan dilakukan untuk changing di everything gitu, untuk melakukan perubahan gitu. Silakan. pertanyaannya adalah kita kepingin komunitas yang bagaimana? Hmm. Ya, pingin seperti di Jepang kah? Pingin seperti di Perancis kah? Pingin seperti di Finlandia kah? Seperti di Denmark kah? Gitu. Hmm. Ya. Kalau iya, ya sudah kita tinggal copy paste apa yang mereka lakukan. Ya, karena manusia ini sama kok. Kalau kita memperlakukan A, ya makanya jadinya B gitu ya. Nah, kalau misalnya ini, pendidikan dan pengasuhan itu penting gitu ya. Pendidikan dan pengasuhan itu penting gitu. Makanya pengasuhan pada 5 tahun pertama, anak itu tidak diajari ngapalkan, tidak diajari apa-apa, tidak diajari ngapal gitu ya. Diajari ada dilatih untuk bekerja sama gitu. Bekerja sama. Yang dilakukan sama sih sebetulnya seragam yang sudah dilakukan di 4 negara Nordik ini ya, gitu. Norwegia, Finlandia, Denmark dan Swedia itu seragam itu seragam. Mereka itu memulainya dengan seragam, gitu ya. Memulainya dengan seragam bahwa pada saat 6 tahun pertama anak tidak diajari menghafal apapun gitu ya. Yang dilatih adalah bagaimana dia pup sendiri, dia pipis sendiri di toilet, bagaimana secepat mungkin mereka makan sendiri di meja makan, gitu ya. Di meja makan, gitu ya. Pipis dan pup sendiri secepat mungkin mereka bisa cebok sendiri membersihkan pup dan pipisnya gitu. Di toilet, makan di meja, makan sendiri secepatnya, membuang sampah secepatnya mereka diajari membuang sampah gitu ya. Pada saat mereka sudah mulai bisa latihan jalan diharuskan buang popoknya sendiri di tempat sampah gitu. Itu 5 tahun pertama. Begitu masuk taman kanak-kanak yang dilakukan adalah mereka dilatih untuk memperlakukan orang lain di tempat umum gitu ya. Dilatih gitu. Latihannya gitu. Dilatih untuk menyeberang jalan gitu ya. Nyebrang jalan ya. Nyebrang jalan itu dilatih mereka. Ada apa namanya? Ada simulasinya pada saat TK itu. Seminggu 2 kali mereka latihan dilatih untuk nyebrang jalan di traffic light. Kalau anak kecil tangannya harus naik ke atas gitu. Sederhana kok itu.
Sederhana. Jadi apa namanya modul-modul dasar kehidupannya itu gampang, mudah. Semua orang bisa melakukan itu. Tidak perlu anak yang bisa menghafal Al-Quran itu anak ajaib lah semua. Iya. Gini loh ya, bahwa ada anak-anak tertentu yang bisa menghafal Al-Quran itu iya, tapi nggak banyak. Saya termasuk di antaranya, gitu ya. Ya, saya 7 tahun hafal Al-Quran dulu ya, gitu. Sekarang udah enggak, Dok. Loh, sekarang kalau 95% ya masih hafal, cuman ya nggak pernah Joko, nggak pernah gitu ya, udahlah. Gitu. Oh, kirain buat bekal jadi imam tarawih besok, Dok. Oh ya, saya orang nyuruh imamin saya itu langsung yang nyuruh langsung ditimpukin sama teman-temannya. Oke. Ya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi hal-hal yang dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah merombak modul-modul dasar kehidupan, gitu ya. Bagaimana seorang ibu itu memperlakukan bayinya sejak bayi itu pulang dari rumah sakit, gitu. Dari rumah sakit, gitu. Bagaimana seorang ibu diajari, dokter, perawat, bidan semua ngajari. Bu, nanti anaknya itu kalau tidur harus dipisah sama bapak ibunya, gitu ya. Bapak ibu dan anaknya harus terpisah. Malam-malam kalau dia nangis pastikan dia tidak kelaparan, dia tidak sakit dan popoknya enggak basah. Kalau 3 itu enggak, tinggal tidur lagi. Gitu. Tinggal, enggak usah digendong, gitu ya. Wah, ya itu yang menyebabkan anak Jepang, anak Finlandia itu enggak ada yang tantrum gara-gara enggak dibeliin permen, itu enggak ada itu. Karena sejak kecil sudah dibiasakan itu. Malam-malam itu nangis dilihat, enggak lapar, ya biarin aja tidur nanti tidur sendiri gitu ya. Kalau digendong terus ada cecek gitu ya. Besok jam segitu nangis lagi, kalau nggak digendong tetap nangis gitu. Ya. Oh, begitu dia bisa jalan, minta permen, minta beli balon, nggak dibelikan, wah guling-guling, wah di mall. Jangan heran di Indonesia itu banyak anak guling-guling di mall gara-gara nggak dibeli Coca-Cola itu biasa itu. Dan itu tidak didapatkan. Nah, ini yang membuat mereka disiplin gitu. Disiplin itu tidak diajar, tidak dengan nasihat, yang disiplin loh ya. Itu bukan itu. Mbok disiplin, waktunya makan ya makan gitu ya. Lah orang Jepang aja bingung lihat orang Indonesia itu. Ada meja makan, makannya kok di halaman sambil dikejar-kejar pembantunya. Ada helikopter. Iya benar. Bingung tuh orang Jepang, orang Prancis lihat orang Indonesia ini bingung. Ini kenapa ya orang Indonesia ini ajaib gitu ya. Ini dan itu yang membuat perilakunya jadi beda gitu. Perilakunya jadi beda. Kita tidak disiplin gitu ya. Jadi akhirnya ya karena kita tidak diajak, tidak dilatih untuk disiplin, tidak ada orang itu mematuhi rambu itu nggak ada itu. Nggak ada. Yang ajaib itu kemarin saya baca di detik.com itu. Nanti akan diberlakukan tilang elektronik. Tilang elektronik. Yang ajaib adalah yang melebihi 120 km per jam akan ditilang. Lah gimana orang rambunya itu 80 sama 100 kok yang ditilang 120? Itu ya rambunya aja diganti kalau gitu. Jangan salah 80 sama 100. Dibikin 120 gitu. Nah gimana kita ini? 80 km per jam ditilang kalau lebih dari 120. Nggak tahu ini yang ajaib yang mana itu. Coba itu ya. Yang ajaib itu. Dan kita tidak dibiasakan untuk taat rambu lalu lintas. Bulan yang lalu saya tuh ke Jogja nyetir mobil gitu ya. Mulai dari keluar dari Jakarta sampai di Jogja itu, saya nggak pernah nyalip mobil, disalipin terus itu. Padahal saya udah maksimal 80 ya 80, 100 ya 100. Memang orang Indonesia ini ajaib kok gitu ya itu. Ajaib itu. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak pernah dilatih dan berlatih untuk mematuhi kesepakatan gitu. Kesepakatan gitu. Nah, kalau kita dilatih dari kecil, akhirnya kita bisa bekerja sama. Jadi yang saya sampaikan tadi, latihan buang sampah, latihan
duduk di meja makan kalau makan, latihan kalau pup dan pipis di toilet, pada dasarnya kita itu latihan kerjasama. Ya, tidak berkompetisi, kita berkolaborasi. Dan kita akan menjadi masyarakat yang paling bahagia. Tapi sekali lagi, memang betul yang dikatakan Mas Abu tadi. Ini masalah top down, tidak bisa bottom up. Tidak bisa ini bottom up. Ayo, mari kita himbau masyarakat disiplin peraturan lalu lintas. Petugasnya aja enggak kok gitu. Tentara itu terkenal disiplin, tapi soal lalu lintas enggak gitu. Paling sering langgar itu tentara itu. Polisinya takut gitu. Polisi lalu lintas sama tentara gitu. Polisi terus kemudian itu di Indonesia itu ada apa? Plat yang belakangnya RFL itu wah itu hantu jalanan itu. Tapi ditilang juga katanya Dok tadi di berita mau Nah, itu ya apa namanya? Kira-kira 6 bulan yang lalu ada juga itu polisi yang bilang gini kepada masyarakat, jangan mau kalau ada RF itu tweet. Loh kok yang nggak dia aja yang larang gitu, kok masyarakat disuruh nggak mau itu loh, gimana gitu. Nah ya ajaib kan gini ini. Nah ini yang begini karena kita memang tidak mematuhi aturan lalu lintas gitu. Dan yang paling tidak mematuhi adalah otoritas yang punya pemegang aturan itu sendiri gitu. Lah sampean kira RFP, RFS itu punyanya siapa gitu. Ya kan gitu-gitu ya ini. Nah, ini yang begini ini adalah kenapa kita itu menjadi tidak bisa kita itu mematuhi rambu gitu ya. Dan kita akhirnya tidak bisa istilahnya menjalani kesepakatan yang sudah ada. Loh, kok kita nggak sepakat kok? Loh ya gimana sih? Yang namanya undang-undang itu kan yang membuat itu adalah wakil-wakilmu. Kamu udah sepakat itu. Apapun kata wakilmu ya udah diikutin gitu ya. Ini yang membuat. Jadi memang betul katanya Mas Abu, yang sampaikan Mas Abu, ini adalah memerlukan kebijakan yang top down, alih-alih yang bottom up. Nggak bisa memang. Hanya saja sekali lagi saya juga tidak mengatakan bahwa yang lalu lintas di Indonesia itu lebih jelek dari yang di Jepang, enggak. Lebih semerawut, iya, tapi bukan lebih jelek gitu ya. Jangan-jangan yang semerawut itu lebih bagus bagi manusia, nggak tahu gitu ya. Barangkali justru itu nanti yang membuat kita lebih survive, yang nggak tahu gitu ya. Itu sejarah yang membuktikan gitu ya. Tapi kalau saya disuruh milih, kamu pengen di lalu lintas yang teratur apa yang semerawut, ya milih yang teratur saya gitu. Nah kalau sampean pilih yang semerawut, ya terserah situ, hidup situ gitu ya. Meskipun survive ya Dok. Oke. Ini Dok ada yang menarik lagi, kita kembali ke si Crazy Rich tadi gitu ya. Ini kan jadi ada jargon gini. Yang kaya bohongan itu justru malah pamer, yang kaya beneran itu justru malah merendah gitu. Justru malah lebih makan ke warteg lah, makan gitu-gitulah. Ini juga terkait sama beberapa statement-statement dari teman-teman kita di YouTube, juga banyak yang bicara gitu-gitu. Gimana tuh tanggapan Dok Des? Yang pertama, ya tidak semua orang kaya nggak norak sih. Ada orang kaya norak itu ya, ada banyak juga gitu ya. Hanya saja yang namanya, kalau dibilang kemarin itu nggak kaya beneran itu, iya Bu, kaya beneran sih, duitnya banyak kok gitu. Jadi sebetulnya mereka itu pamer itu, ya kaya beneran, bukan kaya bohong-bohongan, itu kaya beneran itu. Cuman duitnya itu duit ilegal gitu loh ya itu. Itu kan persoalannya kan itu presiden itu easy money itu. Dapatnya gampang, buangnya ya gampang. Sementara orangnya kalau melihat uang itu carinya sulit gitu. Misalnya itu katakanlah misalkan ada orang yang kaya gitu ya. Pada dasarnya orang yang punya properti, punya bisnis itu ya. Asetnya banyak, biasanya utangnya juga banyak gitu. Di bank gitu ya. Lah, Mas Abu kira ya, yang punya misalkan Pondok Indah Mall gitu, apa nggak punya uang, punya utang, lah punya lu bikin itu pakai utang, gitu. Nggak tahu berapa tahun itu mallnya baru lunas, jadi aset gitu. Nah ini yang membuat sebetulnya kalau dibilang bahwa yang namanya kemarin orang-orang crazy rich itu
nggak kaya beneran. Iya, iya salah juga. Itu kaya beneran, duitnya banyak gitu. Miliaran, bisa nyewa private jet kok, apa nggak kaya gitu. Hanya uangnya dapat dari mana gitu. Itu yang jadi persoalan gitu ya. Dan mereka tidak bisa mencapai seperti itu kalau orang nggak mudah ditipu gitu. Ya. Dan kita tidak akan mudah ditipu kalau kita itu setara gitu ya. Misalkan kalau kita itu misalkan gapnya nggak jauh gitu ya. Di Jepang itu antara dokter sama misalnya apa namanya dokter sama teller bank gitu. Itu nggak jauh gitu. Sama pagi-pagi ngejar kereta gitu. Kecuali dokternya mau macet-macet gitu ya. Mau ngapain macet-macet? Mau ngejar kereta apa gitu. Di Finlandia, di Denmark juga gitu. Mereka fasilitas umum itu demikian layak untuk kita gitu ya gitu. Kenapa? Ya kita juga nggak segan-segan sih bayar pajak itu karena kita notice banget gitu bahwa yang namanya pajak itu ya untuk kesejahteraan kita bareng-bareng gitu ya. Nah, yang gini-gini yang jadi persoalan, jadi masalah gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa orang yang kaya beneran itu nggak pamer, kata siapa itu? Pamer mereka gitu. Kalau nggak pamer, ngapain mereka itu daftar sampai masuk ke dalam 10 orang terkaya di Indonesia? Kalau nggak pamer ya nggak sampai dia begitu itu. 50 orang terkaya di Indonesia, lah apa nggak pamer? Pamer lah itu. Ya, cuman pamernya dengan gaya yang berbeda gitu. Intinya Yang norak satu, atau nggak norak gitu ya. iya, yang satu duitnya dibuang-buang, sut gitu. Oke, menarik dok, terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan berdialog ya, Instagram, live YouTube, Zoom, silahkan gitu ya. Mau mengapresiasi lewat chat juga silahkan, lewat resen. Terakhir dari saya dok, sangat menarik kalau kita bicara tentang konsekuensi hidup dok gitu. Bisa cerita lebih dalam nggak? Wow, life is a konsekuensi. Apa semua hidup Ya. ini adalah konsekuensi gitu. Gimana tuh dok? Ya, oke. Hidup ini konsekuensi kok gitu ya. Kalau kita itu paham konsekuensi, kita itu akan lebih tidak gampang rasionalitas kita itu dibajak oleh emosi. Bahwa yang namanya konsekuensi. Sebetulnya ya Mas Abu, kalau saya hari ini mendapatkan 2 juta rupiah, ada orang lain kehilangan 2 juta rupiah. Uang itu jumlahnya tetap kok. Ya, itu tidak ada. Misalkan orang mendadak, ayo kita untung semua. Loh, ya udah ada gitu. Kalau ada orang untung berarti ada orang yang kehilangan duit gitu ya. Katakanlah saya operasi gitu ya. Dari jasa operasi saya mendapatkan 10 juta rupiah itu. Ada orang lain yang kehilangan 10 juta rupiah, orang yang saya operasi itu loh gitu. Ya, gitu. Hanya dalam hal ini gitu. Ini tadi ada yang namanya zero sum game menjadi non zero sum game gitu ya. Zero sum game itu ya misalkan Mas Abu itu mau beli telur gitu ya, terus kemudian ke swalayan gitu. 10 telur terus kemudian 50.000 gitu ya. Itu zero sum game karena sama ini. Value-nya ini sama itu. Tapi kalau saya nanya, Mas Abu karaoke misalnya, bayar 300.000 gitu, duitnya Mas Abu hilang, Mas Abu dapat apa? Nggak dapat apa-apa, gitu ya. Orang sampai capek sendiri, teriak-teriak, kita nyanyi ditonton TV, bukan ditonton orang, kita nyanyi ditonton TV, gitu. TV yang nonton kita, gitu. Bayar kita lagi. nyanyi, bayar gitu ya. Tapi Mas Abu mendapatkan kepuasan. Ini yang namanya non zero sum game. Non zero sum game ini Mas Abu mendapatkan kepuasan itu. Tapi kalau kemudian orang ponzi itu ya kita uang arisan berantai itu. Kamu setor uang ini, nanti kamu akan dapatkan ini gitu ya, mendapatkan sekian. Lah, itu nggak bakalan dia dapat. Kenapa? Lah tidak memenuhi unsur zero sum game tadi kok ya. Ya, jadi ada yang dirugikan di sini dalam hal ponzi-ponzian ini gitu ya, arisan berantai itu. Nah, itu jadinya
Kalau kita tahu konsekuensinya bahwa hidup ini zero sum game dan akan menjadi non zero sum game kalau ada kesepakatan di situ apa yang saya dapatkan, yang namanya jasa tadi itu ya, orang dengerin orang nyanyi, gitu ya, itu orang istilahnya apa namanya, misalkan pijet gitu, apa yang didapatkan? Saya aman aja itu. Dia kehilangan duit itu, nggak dapat barang, itu yang namanya non zero sum game. Dan kita tahu konsekuensinya itu. Yang perlu kita tahu adalah kalau saya kehilangan 100 juta, kalau saya mendapatkan 100 juta, ada orang kehilangan 100 juta. Nah, kalau kita bisa membuat zero sum game menjadi non zero sum game, itu adalah bisnis yang sehat, gitu, ya. Nah, kita itu tidak pernah diajari, gitu ya. Bahkan kita dilatih sebaliknya, tidak bisa menerima konsekuensi. Kita dilatih. Kamu nggak usah. Kalau kamu mau ujian, kamu itu sembahyang. Loh, ya ujian itu ya belajar, kok sembahyang gimana sih ya itu? Ujian bukannya belajar disuruh berdoa. Lah, ujian matematika itu belajar itu. Lah kamu itu mbok masuk jentit sehari 10 kali, kalau nggak belajar ya nggak bisa gitu. Tapi kita diajari supaya lulus itu berdoa gitu. Loh, ya gimana nggak bisa? Bahkan ibunya itu Wesley, tak doain kamu nanti lulus ya, gitu. Padahal lulus enggaknya ya bukan gara-gara doa ibunya, dia bisa apa enggak gitu ya. Nah itu. Nah, memang berdoa itu adalah cara untuk merasa berkontribusi tanpa melakukan apapun. Nah itu, kita merasa ada kontribusi ya, nolongnya pakai doa aja ya. Berdoa, mendoain orang itu ya, mendoakan orang itu adalah cara bagi kita untuk merasa berkontribusi tanpa melakukan apapun. Itu, dah tak doain selamat ya, gitu. Wah, kita itu merasa berkontribusi atas keselamatannya dia. Gitu. Nanti begitu selamat kan didoain kan? Itu berkat doaku. Gitu. Oke dok, thank you dok. Aduh ini benar-benar mind blowing banget ya, benar-benar bikin bangun. Terima kasih dok, terima kasih. Oke, kita akan tanya jawab seperti biasa ya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama mungkin dari Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Selamat malam dok, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan Bu. Dok, apakah ada pengaruh kejiwaan seseorang dok? Seperti kasus Crazy Rich kemarin yang ditangkap. Apakah bisa juga dia memakai cara hipnotis, salah satu faktornya, atau bisa juga dikarenakan efek trauma masa kecil. Misalkan pada saat dia kecil mengalami kesusahan, akhirnya dia terobsesi untuk mencari gampangnya kaya, tapi dengan cara yaitu tadi berbohong. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Abdi. Terima kasih. Wah ini kompleks nih ya, bicara tentang kejiwaan, ada trauma dan hipnosis memengaruhi orang jadi ketipu gitu. Gimana tuh dok? Yang pertama, emang kita gampang dihipnotis sih gitu. Ya Mas Abu ya, itu Mas Abu ya, menghipnotis orang. Gampang banget loh bersulap itu. Wah gitu ya. Orang itu percaya loh, Mas Abu Sakti percaya, padahal itu trik aja. Kalau semua orang diajari sulap itu nggak indah gitu. Yeah. Hanya saja pada masyarakat yang ya itu menikmati sulap sebagai seni gitu ya. Mereka itu berpikir gimana ya triknya itu kok bagus gitu ya. Itu jadi ya tanda mereka itu berpikirnya itu ini keren banget ya triknya gimana ya. Jadi pernah saya nonton sulap di Perancis itu. Keluar itu mereka berdiskusi, kira-kira triknya ini gimana? Coba bayangin aja. Dok, jadi pengen cerita dok. Ini benar-benar realize ya tentang si IQ 78,4. Gini dok. Ya, saya punya pengalaman main di Indonesia sama di luar gitu ya. Punya pengalaman tentang apresiasi terhadap seni, khususnya sulap gitu. Orang Indonesia tuh kalau nonton sulap tuh jaim, dok. Jadi dia ngerasa bahwa lu nggak bisa lebih hebat dari gua, jadi gua nggak akan tepuk tangan. Tapi kalau bule, dok ya ngomongin bule, gitu. Wah itu sih, apalagi orang-orang Jepang tuh ya, orang-orang Jepang tuh apresiasinya tuh, meskipun dia nggak mikirin itu dibohongin, dia just enjoy the moment karena dia benar-benar appreciate. Nah saya jadi ngeh juga bener ya dipikir-pikir, berarti tingkat IQ dengan tingkat mengapresiasi juga berarti ada kaitannya ya dok, bener nggak dok? Sangat berkaitan.
Apresiasi itu memerlukan empati, Mas. Kalau nggak bisa. Kita apresiasi itu tidak bisa. Kita tidak mungkin mengapresiasi orang lain kalau empati kita itu rendah. Kita cenderung itu salah satunya itu bahwa kita itu terlalu keren untuk dibohongin gitu ya. Jadi Iya, gitu, terus ya. ngomongin kebiasaan Dok ya, Ya. tiba-tiba suka ada yang datang, wah ini sih kayaknya pakai jin. Wah, ini sih kayaknya. jadi aduh ya udahlah ya gitu. Jadi saya makin realize gitu bahwa community ini ya begitu gitu. Silakan lanjut Dok, boleh. Ya memang bahkan trik sederhana lah Mas. Trik itu ya ini baru tahun ini ada yang namanya dalam satu pertemuan ilmiah tahunan itu di berdasarkan di Jepang itu. Pesulapnya itu, aduh Mas, itu Mas Abu itu baru belajar pertama itu pakai tamtep itu loh. Aduh, tepuk tangannya luar biasa itu. Wah, itu kan keren salaman itu. Ya, memang begitu. Jadi apresiasi mereka terhadap seni gitu. Terus kemudian memberikan, ya mereka tahu lah ini trik gitu ya. Tapi membuat trik itu tidak kelihatan itu adalah memerlukan keahlian. Dan itu dia mereka sangat menghargai keahlian apapun gitu ya. Jadi akhirnya karena semua keahlian dihargai, pada yang namanya pembersih jalan pun mereka sangat menghargai gitu. Pembersih jalan sangat menghargai, mengapresiasi gitu ya. Mengapresiasi itu. Nah, kalau kita ini menjawab Mbak Anca tadi ya bahwa apakah gangguan masa lalu itu ini sering dijadikan kambing hitam gitu ya. Gitu. Masa lalunya gini lah, semua orang ya kayak gitu. Orang Indonesia masa lalunya sengsara semua gitu. Hanya sedikit orang-orang yang pada saat kecil itu tidak kekurangan, contohnya saya gitu ya. Saya ini loh, kalau dipikir-pikir saya ini nggak kurang apa-apa loh. Orang tua saya kaya, tapi saya nakal itu nggak karu-karuan saya ini loh. Itu jadi ya nggak bisa misalnya ini ya gara-gara dulu dulu gara-gara hidupnya sengsara, sekarang itu hidupnya nggak karuan. Lah saya itu hidup enak ya jadi musuh publik gitu ya, jadi musuh masyarakat dari kecil gitu. Sama aja ya. Sama aja gitu. Itu nggak bisa gitu ya. Bahwa kita itu seringkali mencari alasan-alasan yang nggak ada hubungannya. Misalkan itu ya. Misalkan kamu itu karena kita terbiasa menyalahkan hal-hal yang lain misalnya. Gitu. Kamu kok gitu sih? Kamu kok melakukan hal-hal gitu itu ya? Kok melakukan hal-hal yang jelek? Iya saya terbujuk rayuan setan. Lah lu yang enak setan yang disalahin gitu. Iya benar Dok. Ya ini kita seringkali ya seperti Mbak Anja tadi itu ya, tidak jarang juga orang-orang yang hidupnya nyaman dari kecil itu dia menipu, nggak jarang itu, nggak jarang. Jadi tidak bisa dikatakan sama dengan misalkan itu saya membaca yang namanya misalkan kita membaca kisah sukses orang-orang gede gitu ya, wah gitu ya, wah lah. Saya batin saya baca misalkan Pak Dahlan Iskan itu ya, misalnya itu Pak Dahlan Iskan baca itu sepatu dahlan gitu ya itu. Lah semua orang desa ya gini dulu ya gitu. Ya cuman satu aja yang kayak Pak Dahlan ya kebetulan aja sih, bukan gara-gara dia mengalami masa lalu kayak gitu terus kemudian menjadi sukses kayak Pak Dahlan, enggak gitu. Kalau sebagai inspirasi kan begitu, inspirasi ya. Ya, melihat ini jutaan orang itu mengalami hal yang sama, tapi yang jadi cuma satu, ya kebetulan aja gitu. Sama dengan yang dikatakan Mbak Anja tadi ya. Ya, ribuan orang yang mengalami hal yang sama, satu aja yang kayak gitu. Berarti kebetulan aja ini, itu sial aja dia gitu. Dan sialnya orang-orang ketemu orang kayak dia gitu. Seperti saya dulu itu ya. Kalau saya pikir-pikir tuh ya, saya dulu itu waduh jadi musuh masyarakat gitu ya. Betapa sialnya orang-orang yang dekat-dekat saya dulu itu ya, ya. Dan saya sebetulnya kalau mau menyalahkan apa saya ini, saya nggak bisa orang saya ini misalnya ya pendidikan lah, mbah saya Kiai Haji, bapak saya Kiai Haji, kurang apa coba itu? Saya musuh masyarakat gitu.
Ternyata masa lalu juga nggak menjamin ya, Dok ya. Jadi jangan disalahin ya. Jangan disalahin gitu, nggak ada urusannya gitu. Trauma apa? Saya tuh nggak pernah disiksa ibu saya, malah saya nyiksa ibu saya kok. Gitu. Siksa dia, tiap hari dia marah. Saya dulu juga heran, kenapa sih mama itu tiap itu marahnya kok aku yang lain kok nggak dimarahin itu? Saya heran. Lama-lama saya waktu SMP saya mikir di SMP, ini semua orang marah-marah ke aku. Kayaknya aku deh yang bermasalah ini gitu. Baru pas SMA itu definitif saya tahu ini masalahnya di saya. Tapi ya saya nggak bisa ngontrol, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi musuh masyarakat juga nggak apa-apa, keren gitu. Penting ada musuh masyarakat juga penting, Dok. Penting lah itu, kalau nggak ada musuh kan nggak ada yang jadi bahan omongan. Saya tiap hari jadi bahan omongan. Gitu ya Mbak Anja, jadi nggak ada hubungannya lah. Mantap, Dok. Thank you, Dok. Terima kasih. Berikutnya Mas atau Mbak Widi, silakan. Ya, silakan. Oke. Oh, Mbak ya. Oke, sorry, silakan. Ya. Pedan deh ya. Ya. Saya Widi, saya mau minta saran nih sama Dokter Rio. Tadi kan mengenai ada kita tentang pendidikan ya. Ya. Itu saya mau minta saran nih, Dok. Untuk anak saya, untuk saya bagaimana saya mendidik anak saya. Nah, anak saya nih, saya dan suami saya menilai anak saya ini agak aneh gitu ya. Terakhir kali saya dipanggil ke sekolah karena dia ini kan sekolahnya ini di kayak SDIT gitu. Nah, dia udah dikasih medali dan sertifikat hafal juz 30 gitu. Tapi pulang sekolah medalinya digantung dong di kamar mandi. Saya tanya, kenapa digantung di kamar mandi? Terus dia bilang, kan belum hafal, kenapa dikasih? Katanya gitu. Okay. Jadi setelah itu kan, emang kamu kan udah dites? Udah, tapi nggak hafal, tapi tetap dikasih, katanya gitu kan. Jadi dia sebegitu kritisnya nih gitu. Lalu akhirnya saya konsultasi sama wali kelasnya. Ustazah tolong dong, bilang, saya nggak apa-apa kalau anak saya itu tetap di juz 30, nggak usah dinaikin gitu. Karena saya lihat dia tuh kayak mental dia kena deh, kayak dibohongi gitu. Jadi setelah itu malah anak saya nih besoknya masuk sekolah ditegur sama gurunya, pulang-pulang dia kayak marah, kayak tapi dia nggak bisa ngungkapin gitu dokter gitu kan. Itu kejadian terakhir kali, sebelumnya masih ada sih yang saya dipanggil ke sekolah ya. Jadi saya mikir dia ini kenapa gitu, kalau kritis banget, susah menghafal memang gitu, tapi kalau untuk membaca, dia hobinya baca, semua dibaca gitu. Jadi tapi sepertinya dia ada kendala di sekolah yang orang lingkungan dia nih, circle dia di sekolah di mana tuh guru dia bahkan susah menerima dia gitu. Jadi saya gimana ya dok ya? Oke. Nanti gedenya jadi dokter bedah syaraf kayaknya, nanti tenang aja ya. Oke, terima kasih Mbak Widi. Silakan dok, mungkin gimana tuh cara mendidik tuh dengan anak yang spesial gitu tuh. Silakan. Ya gini lah ya, saya ini kan berkali-kali memberikan disclaimer, saya itu terbiasa berpikir secara ontologis, terpikir kenapa dan bagaimana itu ya. Kenapa dan bagaimana kok bisa seperti ini. Saya menghindari berbicara bagaimana sebaiknya gitu, atau bagaimana seharusnya gitu. Nggak mungkin lah ya Bu, kalau kemudian Ibu itu baru berbicara 15 menit terus saya itu memberikan penjelasan yang bagaimana jalan keluarnya. Saya nggak kenal anaknya Ibu itu gimana saya mau memberikan rekomendasi, saya nggak bisa gitu ya. Cuma ada yang satu yang unik tadi, itu kebiasaan kita. Itu kita menanyakan segala sesuatu kepada anak kita. Anak nyantolin medali di kamar mandi aja jadi masalah. Ya biarin, kenapa sih punyanya dia gitu. Itu loh, kita itu terbiasa. Kita itu terbiasa trespass atau masuk wilayah privasi anak kita itu udah kebiasaan. Kebiasaan. Itu ya tapi kalau itu dianggap ibu bahwa itu tugasnya ibu untuk saya kan punya kewajiban anak saya itu gini, ya sudahlah itu terserah apa ya, tapi latihannya supaya kita menghargai privasi anak itu ya itu. Kalau enggak, itu bukan urusan bareng-bareng ya biarin aja gitu.
medali dikalungin itu ya, atau dibawa ke WC atau biarin aja medalinya dia gitu ya. Justru karena kalau kita melihat konflik yang terjadi karena ibu masuk wilayah ini gitu. Tanya, terus ibu merasa ada yang salah dengan gurunya gitu ya. Terus kemudian ibu datang ke gurunya, akhirnya gurunya marahi anaknya, ruwet bulet ya ini gitu. Jadi akhirnya ini nggak ada selesainya ini. Anaknya pulang marah sama ibunya, terus ibunya merasa ini ada masalah nih, datang ke gurunya lagi, terus kemudian gurunya, lo kamu bilang sama ibumu gitu. Ini nggak ada ini nggak ada selesainya ini gitu masalahnya. Gitu. Saya tidak bisa memberikan rekomendasi apapun kepada ibu. Karena pertama, saya tidak kenal anaknya ibu itu bagaimana, nggak kenal. Gitu ya. Saya nggak ngerti itu apa namanya kondisi mentalnya seperti apa gitu ya. Hanya saja kalau dia mendapatkan hadiah gitu ya, ya itu akan lebih bagi dia akan lebih senang kalau itu tidak bisa dikomentarin gitu ya. Sama saya dulu juga gitu, di tengah-tengah yang namanya perlombaan musabaqah tilawah itu di tengah-tengah itu saya berhenti tengah-tengah turun dari mimbar gitu. Orang kan bingung semua itu. Saya udah ilfil, saya udah nggak mau gitu. Di tengah-tengah itu, wes dilihat orang dunia itu soalnya musabaqah MTQ internasional di tengah-tengah tutup turun gitu ya. Ilfil lah gitu. Yang seperti itu kalau kemudian makin ditanya, urusannya makin panjang gitu ya. Nah, sekarang saya tidak bisa memberikan interaksi ibu ke anaknya dan bagaimana ibu memperlakukan anaknya. Saya akan memberikan rekomendasi ke ibu supaya ibu lebih bahagia gitu ya. Itu latihan menghargai privasi anaknya gitu ya. Hal-hal yang berupa privat udahlah, nggak usah diurusin gitu ya. Gitu. Itu latihan itu. Kalau ibu tidak melatih sampai kapanpun ya seperti ini, masalah ini tidak akan selesai. Saya hanya itu aja yang bisa memberikan rekomendasi karena yang disampaikan ke ibu tadi yang merupakan hal yang mungkin bisa diperbaiki menjadi kita ada lingkaran setan tadi, kita potong lingkaran setan di mana satu rekomendasinya, ibu tidak perlu masuk terlalu dalam ke wilayah pribadi anaknya. Ya, tapi kalau ibu nggak mau, ya sudah sih ibu nggak apa-apa itu. Ayo ikutin aja, campuri aja semua urusan anaknya itu. Loh ada orang yang misalkan, loh ini kan kewajiban orang tua gitu ya, kewajiban orang tua untuk apa itu tipis dok, kewajiban yang harus mengarahkan apa, tapi jadi itu ya, jadi ngerecokin gitu. Tiap hari handphonenya anaknya itu dibuka itu, lu kan kewajiban orang tua untuk mengetahui. Lu kok bisa? Iya, anak saya itu belum, karena dia belum siap pegang handphone. Lah kalau belum siap ngapain dibeliin gitu loh ya itu. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Salah satunya kita sering trespassing, sering masuk ke wilayah privat. Dan yang paling sering kita langgar itu adalah wilayah privat anak kita sendiri. Oke dok, thank you dok. Terima kasih, ini penting banget nih, catatan penting. Oke, thank you dok. Berikutnya Mas Ilham sama Mas Ridho, kita langsung ya supaya waktunya efektif efisien, satu pertanyaan masing-masing. Silakan Mas Ilham. Oke dok, jadi begini dok, saya di komunitas saya sering dipanggil seperti terlalu berlebihan dalam mengapresiasi sesuatu dok. Jadi komunitas saya ini membilang saya ini seperti pengikutnya Dajjal dok gitu. Jadi kan saya kan selalu memakai istilah bagaimana kan ini sebenarnya harus begini gitu, harus sesuai dengan konteksnya. Jadi sekarang kita kan untuk memberikan fasilitas seperti itu kepada orang lain kan nggak bisa dok. Jadi apakah kita secara rasional bisa mempengaruhi orang atau apakah kita sendiri bisa berubah dari lingkungan itu atau kita ganti lingkungan dok? Gimana dok? Gitu dok. Oke, thank you. Saya pun bilang enggak, saya ini pengikut Dajjal kata orang dok. Oke, berarti udah kenalan dong Mas, gimana? Ya. Sama. Kita sama. Oke Mas Ilham, kita tunggu dulu ya sekalian ya. Oke, aduh udah macam-macam pengikut Dajjal lah. Aduh. Dasar ya 78,4 memang ya. Oke.
Mas Ridho Darmawan, silakan. Oke, terima Wah, ini kasih. penjahat, Dok. ini penjahat. Ayo. Silakan Mas. Ini Dok, saya agak ini juga tadi mengenai kebahagiaan, Dok. Jadi yang pernah saya baca di salah satu bukunya Yuval Noah Harari itu ada di situ pil bahagia gitu ya. Nah, itu tadi disebutkan bahwa syarat kebahagiaan itu harus mempunyai empati gitu ya. Memiliki empati terhadap lingkungan maupun sesama. Nah, dengan pil bahagia itu apa juga meningkatkan empati gitu, Dok. Ini pikirannya penjahat gini nih. Terus apa sebenarnya? Ini langsung nih pikirannya penjahat ya gini. Terus gimana? Ayo. Yang kedua gitu, Dok. Saya mencoba melatih diri ya setahun belakangan ini untuk melakukan modul-modul dasar kehidupan seperti yang diterangkan dokter tadi dengan mengikuti aturan yang seharusnya seperti apa di lingkungan publik. Misalnya saya nyegat bis itu di halte yang sudah ditentukan. Tapi ternyata ya di halte tersebut ya nggak banyak orang yang nyegat bis, tapi malah nyegatnya di luar sebelum halte, jauh sebelum halte, yang akhirnya mereka dapat tempat duduk. Sedangkan saya yang di halte ngikutin aturan, malah akhirnya berdiri. Jadi kok kelihatannya untuk menerapkan modul-modul dasar kehidupan itu untuk sebagai dasar bahagia itu ternyata juga menguras energi gitu loh, Dok. Jadi itu gimana ya, Dok, ininya apa ini terus dilatih terus seperti itu, tapi juga akhirnya gitu ya? ujung-ujungnya terseret juga untuk menuju ke sana gitu. Gitu. Terima kasih. Thank you Mas Ridho. Wah, asik nih. Oke, tadi ngomongin Dajjal nomor 1, Dok. Iya. Siapa tahu kalau udah hafal Al-Quran, kenal sama Dajjal. Silakan, Dok. Oh ya. Karena saya hafal Al-Quran terus dibilang, tahu setan itu ya hafal Al-Quran kayak kamu gitu. Oke, Dok, silakan. Ya. Yang pertama, ini jawabannya keduanya itu jawabannya sama sih yang pertama. Yang kedua. Pertanyaannya Mas Ilham sama penjahat satu ini sama jawabannya itu. Bahwa ya itu tadi, dunia ini berjalan itu tidak dengan nuruti karepe raimu gitu ya. Ya oke. Dunia ini ada hukumnya, dan kalau kita bisa menerima konsekuensinya ya sudah gitu. Misalnya apa yang dilakukan Mas Ilham, ya pahamlah itu dunia kita memang seperti ini gitu ya. Ya pastilah akan dicaci maki. Kalau kita bisa menerima caci makian itu sebagai konsekuensi ya nggak apa-apa itu ya. Ya, kalau nggak bisa menerima ya kita kan jadi akhirnya kita itu merasa tertekan karena kita tidak bisa menerima konsekuensi itu. Ya, dan menerima konsekuensi itu tadi, Mas Rida, penjahat, ya, bahwa menerima latihan-latihan yang dilakukan tadi itu pada dasarnya kita itu dilatih untuk menerima konsekuensi. Konsekuensi di Indonesia, kalau kita antri di halte, ya konsekuensinya memang nggak dapat tempat duduk gitu ya. Ini konsekuensi itu. Ya konsekuensi, ya gitu. Tapi seberapa konsisten sampai melakukan itu juga latihan untuk sampai menerima konsekuensi itu sendiri gitu ya. Naik bis nggak dapat tempat duduk ya biasa sih gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia itu bis itu meskipun ada yang duduk ya tetap menerima yang jarak jauh gitu ya. Kalau yang bis dalam kota ya memang wajar berdiri duduk. Pokoknya kalau antar kota itu, kalau tempat duduknya udah terisi, sopirnya nggak bakalan berhenti atau menaikkan penumpang. Nah itu konsekuensi hidup di Indonesia gitu. Konsekuensi hidup di Indonesia itu. Nah kalau saya datang ke Indonesia gitu ya ngapain saya mencaci maki? Memang orang Indonesia gitu caci maki ya. Mulut saya aja sampai sariawan ya tetap aja nggak bisa berubah gitu ya. Jadi akhirnya ya tadi yang namanya latihan-latihan seperti itu. Karena saya juga latihan kan.
Saya tidak pernah marah-marah gitu ya. Tidak pernah marah-marah gitu. Karena marah-marah protes pun itu, nah, coba ya sekarang ini ya. Betapa kita itu tidak bisa menghubungkan beberapa kejadian menjadi satu hal yang rasional. Coba kalau ada di bandara terus diumumkan gitu ya. Ada pesawat delay gitu. Yang dimarahi orang yang di meja gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Marah-marah gitu. Wah, ini gimana sih? Nggak jelas, marah dia itu. Meskipun dia itu seharusnya sadar bahwa marah-marah apa enggak, pesawatnya tetap delay gitu. Dan tidak akan mengubah apapun. Dan yang dimarahin di meja itu dia, jangankan dia pembuat keputusan. Pesawat mana yang mau dinaikkan dia tidak tahu gitu ya. Terus yang menarik kalau udah marah satu ikutan banyakan. Yang main marah gitu, marah semua gitu. Ya, ini tapi karena tadi jawabannya adalah dua-duanya adalah latihan-latihan yang kita lakukan itu supaya kita bisa menerima konsekuensi gitu. Konsekuensi gitu. Kalau kita bisa menerima konsekuensi, loh, terus apa yang mau diributkan gitu? Misalnya, masih tidak itu. Wah, saya ini sudah di halte. Lah kok nggak dapat tempat duduk? Lah ya memang konsekuensinya gitu. Kalau sampai nggak mau ya udah ikut-ikut aja jauh itu 1 kilo dari mana? Dari halte gitu. Tapi kalau bahwa yang sampai lakukan itu adalah ngikuti aturan gitu. Ngikuti aturan, emang sudah seharusnya saya ngikuti aturan gitu ya. Bahwa orang ngikuti aturan terus nggak keduman, itu konsekuensinya gitu. Konsekuensinya. Nah, terus kemudian ya udah lah, diterima aja. Gitu. Terus kemudian apakah pertanyaannya, apakah sampean harus pindah? Nah, kalau sampean mau pindah ke Denmark, pindah aja kalau bisa. Gitu. Nah, pertanyaannya bisa apa enggak kan gitu ya. Gitu. Supaya di sana nggak ada dajjal di Denmark. Ya, ada vampir ya. Nggak ada vampir. Nggak ada dajjal. Jadi sana nggak ada dajjal. Jadi sampai di sana nggak akan dimaki-maki pengikut dajjal gitu ya. Kalau saya itu mulai kecil di setan-setan itu, setan gitu. Oke Dok, terima kasih banyak. Tampaknya semua wrap up ya. Semua tepuk tangan lu dong buat Dok Des. Malam hari ini kita bisa sama-sama mengerti tentang konsekuensi. Ya mau expect gimana ya 78,4 kok ya udah gitu kan. Apa yang mau diharapkan? Setiap show tuh yang dilihat lu nggak, gue lebih jauh lah gitu-gitu, jadi lebih nyadar gitu Dok. Oh iya ya, bahkan sampai tingkat mengapresiasi aja terhadap seni khususnya sulap khususnya gitu ya. Dan itu sangat memengaruhi ternyata ya. Dan ya udah gitu, ini sesuatu hal yang unik lah ya kalau kata Joker kan ya this life gitu ya. This life. Oke, thank you Dok. Sambil bel. Oke Dok, terakhir final statement untuk episode 427, monggo Dok. Oke, yang namanya crazy rich effect yang kemudian terjadi kegaduhan itu berpangkal dari kecerdasan emosi kita. Salah satu pembentuknya salah satu kemampuan kognitif kita dan cara berlatih kita menghadapi kehidupan gitu ya. Nah, saya sekali lagi tidak memberikan rekomendasi bagaimana kita mengarah seperti apa, mau jadi Afghanistan atau mau menjadi Denmark, ya terserah gitu ya. Hanya saja kalau saya disuruh milih Finlandia, ngapain milih Afghanistan gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu ya pilihan kita ya, bahwa IQ kita itu makin rendah sekarang karena kita dilatih untuk itu gitu ya. Dilatih untuk itu, dan ini adalah konsekuensi apa? Konsekuensi sehari-hari kita. Kita disuguhin nonton televisi membuat IQ kita makin rendah gitu ya. Ya udah gitu. Ya, kalau nggak mau gimana? Ya nggak usah stop nonton TV gitu ya. Tapi ya bagaimana ya, itu keputusanmu sendiri, mau nonton TV terus, mau baca buku yang genah atau menyimak bacaan-bacaan dengan bagus, itu adalah pilihan. Dan yang terakhir adalah ya hidup ini adalah konsekuensi gitu ya. Tidak ada baik, tidak ada buruk gitu ya dalam hidup ini. Yang ada konsekuensi. Nah, kalau ukurannya itu value moral, ya baru manusia itu bisa mengatakan yang satu hal itu baik atau buruk. Nah,
tentang baik dan buruk tadi itu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang namanya Denmark, Finlandia itu lebih baik dari Indonesia, tapi mereka lebih bahagia gitu aja. Dan kalau memang kepingin bahagia ya niru dia, kalau enggak ya sudah sih jadi orang kayak gini juga gak apa-apa. Thank you dok, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang kenceng. Dok sehat-sehat selalu. Pokoknya jangan bosan untuk ke dialog positif. Kita akan bahas topik-topik yang nggak jelas berikutnya di dialog negatif. Oke, atur nuhun. Terima kasih Dokter Rio Hasan. Oke, malam hari ini kita banyak sekali tergugah ya saya rasa ya. Jadi poin yang paling jeleknya sih adalah konsekuensi gitu ya. Semua tentang konsekuensi ya. Mau expect gimana, memang realitasnya seperti itu, diterima, tapi juga ya yuk kita tingkatkan juga tetap kepada empati dan ya mudah-mudahan much more better. Semua adalah pilihan. Terima kasih, kita libur dulu seperti biasa, kita ketemu lagi di hari Senin di jam dan channel yang sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok, terima kasih. Kita foto dulu seperti biasa. Hitungan ketiga, senyum aja semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Dok Des. Asik ya malam hari ini, seru. Oke. Oke. Alright.